وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah, kembali kita dalam program acara Fatwa Seputar Anak. Kemudian lagi ikhwah, idza lam yakul lis-sabi abun fa'alaman yakun radha'ah. Apabila si bayi itu tidak punya ayah, terus siapa yang bertanggung jawab? Ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap susu si anak? Wa qala Abu Muhammad Ibnu Hazm fa illam yakul lahu abun wala warisun. Ibnu Hazm mengatakan apabila si bayi ternyata nggak punya ayah, berarti anak yatim lah ini. Ya mungkin ketika si ketika si bayi masih dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia, ya, masih dia dalam kandungan ibunya, dia sudah yatim. Lahirlah dia sebagai seorang anak yatim. Anak yatim itu adalah man mata lahu abuhu walam yablugh. Mereka yang ayahnya meninggal tapi dia belum baligh. Jadi yang dikatakan anak yatim itu di mana seorang anak yang belum balik meninggal ayahnya. Kalau dia sudah balik bukan dikatakan anak yatim lagi. Ya. Jadi kalau kita sering mendengar anak yatim itu artinya anak yang meninggal ayahnya dan belum balik. Demikian ikhwah. Jadi si anak ini lahir kan perlu menyusui, perlu ada yang mempertanggungjawabkannya. Terus ayahnya enggak ada. Lantas siapa ikhwah yang bertanggung jawab terhadap si bayi ini? Walau waris, sementara juga tak ada ahli waris dia. Jadi siapa? Maka faridauhu ala ummihi. Maka yang bertanggung jawab untuk menyusuinya adalah ibunya. Fa in matat aw maridat aw adarra bihi labanuha aw kanat la labana laha. Apabila ternyata si ibu meninggal, begitu ayahnya sudah meninggal duluan di saat si bayi masih di kandungan. Begitu si ibu melahirkan si anak, si bayi meninggal juga si ibu. Jadilah si bayi ini sebatang kara dia jadinya. Apabila si ibu ternyata juga sudah meninggal atau dia sakit atau air susunya ini bisa membahayakan si bayi. Ya mungkin Allahu a'lam apa penyebabnya. Mungkin juga karena si ibu menderita penyakit AIDS misalnya, sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya. Au kanat la labana laha, atau si ibu melahirkan bayi tapi dia nggak punya air susu,
Ada ini ikhwah, banyak juga para ibu-ibu dia melahirkan tapi dilihat-lihat gak ada air susu yang keluar. Ada yang seperti itu. Ada yang masya Allah, Allah beri rezeki banyak air susunya. Ada yang sedang, ada yang sendet sehingga dia harus dibantu dengan susu formula. Ada yang tak ada air susunya. Demikian. Wala mal, dan si ibu juga nggak punya harta. Fa'ala baitil muslimin, ya, maka ditanggung-jawabi oleh baitul mal kaum muslimin, ya negara lah artinya. Maka negaralah yang bertanggung jawab, ya, negara yang bertanggung jawab. Afwan, apabila si ibu tidak punya harta juga untuk menyusukan si anak, jadi si ibu meninggal atau si ibu masih hidup, ya, tapi dia sakit atau dia nggak punya air susu atau air susunya itu bermudarat kalau disusukan kepada si bayi, atau dia nggak punya harta, maka fa'ala baitil muslimin, maka ya bagi kaum muslimin sekitarnya yang wajib untuk menafkahi si bayi ini. Nggak boleh bayi dibiarkan begitu saja terlantar sampai meninggal, ya. Kalau bayi dibiarkan terlantar meninggal, kaum muslimin yang sekitar itu tahu, maka berdosa sekampung, ikhwah. Ya. Maka berdosalah itu sekampung. Kalau mereka tahu, tapi nggak peduli. Tapi jika ternyata jirannya, ya Allahu alam lah, mungkin dia nggak punya jiran atau jirannya juga pada miskin-miskin, untuk mereka saja untuk kehidupan mereka saja susah, maka fa'in mana fa'ala jiran al-hakim fayujiburuhum al-hakim ala dzalik. Kalau ternyata jirannya sanggup tapi jiran nggak mau tahu, maka hakim, pemerintah, memaksa si jiran, ya, kaum muslimin yang di sekitar itu untuk menafkahi si bayi, dipaksa. Ya ini jarang lah ya kaum muslimin yang seperti ini. Saya kira kalau ada seorang bayi ibunya sakit, nggak punya harta, saya kira udah banyak lah kaum muslimin yang tergerak untuk membantu mereka, ya. Kalau ada kaum muslimin seperti ini, tetangganya ada yang nggak punya harta, bayinya nggak ada yang mau nyusui, menangis meraung-raung karena kelaparan, namun diabaikan, diacuhkan, Allahu Akbar, ini betul-betul nggak punya hati, wah, ya, betul-betul nggak punya hati. Dan saya nggak tahu di mana tempatnya. Semoga jangan ada di kalangan kaum muslimin. Kalau untuk Indonesia, saya yakinlah masih tergeraklah hati mereka, terutama para ibu-ibu, ya. Ya mereka ambillah ini bayi, ya mereka obatilah si ibu. Demikian ikhwah. Yakinlah saya masih tergerak hati mereka untuk merawat si bayi. Tapi kalau enggak juga, maka penguasa memaksa kaum muslimin yang ada sekitar itu. Kalian bantu itu. Kalau enggak, kami hukum. Nah, begitu ikhwah. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dalilnya itu hadis Rasulullah SAW secara umum, yaitu man taraka dainan audiyaan fa ilayya wa alayya. Barang siapa yang meninggal dan dia tinggalkan hutang atau meninggalkan keluarga, maka itu tanggung jawabku, kata Rasulullah SAW. Jadi ya kalau nggak ada juga berarti pemerintah lah yang harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Jadi kalau kita lihat hadis ini, kalau ada masyarakat rakyat Indonesia yang punya hutang nggak sanggup bayarnya sampai dia meninggal, seharusnya yang membayarkan itu siapa? Pemerintah. Entah pemerintah daerah, entah pemerintah pusat, yang jelas pemerintah lah yang melunaskan hutangnya tersebut, hutang rakyatnya. Begitu seharusnya, ya begitulah seharusnya. Taib ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Imam Al-Qurtubi mengatakan, walau kana yatiman faqiran la mala lahu wajaba 'alal imam al-qiyamu bihi min baitil mal. Apabila seorang anak, si bayi itu yatim, fakir, enggak punya harta, la mala lahu, tidak punya harta, wajaba 'alal imam al-qiyamu bihi min baitil mal. Maka wajib bagi si pemimpin negara tersebut, ya, ataupun dengan stakeholdernya, ya, dari mulai presiden, gubernur, wali kota, kemudian camatnya, lurahnya, keplingnya, kepala lingkungannya, maka wajib bagi mereka
untuk mendanai nafkah si bayi. Begitu ikhwah, wajib. Diambil dari mana? Diambil dari kas negara. Ya, mau APBD, mau APBN, terserah, yang jelas diambil untuk apa? Untuk menafkahi si bayi yang yatim yang tidak punya siapa-siapa ini. Fa illam yaf'al imam wajaba 'ala dzalika 'alal muslimin akhassu bihi fal akhass. Apabila si imam tidak peduli atau tidak memberikan nafkah ini kepada si bayi, maka wajib atas muslim yang terdekat kepada si bayi untuk menyusuinya ataupun mendanai penyusuannya. Siapa itu? Fal ummu akhassu bihi, maka si ibulah orangnya. Yajibu 'alaiha irda'uhu wa qiyamu bihi, maka wajib atas si ibu untuk menyusuinya dan mengasuhnya. Wala tarju 'alaihi wala 'ala ahadin. Jadi tidak ada yang bertanggung jawab kecuali si ibu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.